Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajiji Ramadan. Saya akan membacakan jurnal Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Jaringan dengan menggunakan Simple Network Management Protocol. Simple Network Management Protocol atau SNP merupakan protokol aplikasi yang mampu menjalankan tugas untuk memonitoring kondisi jaringan. Pendahuluan, Simple Network Management Protocol atau SNP adalah sebuah protokol aplikasi pada jaringan TCP atau IP yang dapat digunakan untuk pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan komputer. Hampir semua peralatan jaringan telah mendukung penggunaan SNP untuk pemantauannya. Solusi yang pernah dilakukan adalah pembuat Graphical User Interface atau GUI sebagai perantara untuk mengambil dan menampilkan nilai SNP. Tetapi solusi yang ditawarkan masih mempunyai kekurangan karena hasil yang ditampilkan hanya sebatas informasi kondisi jaringan pada saat itu dan masih belum ada sistem untuk menyimpan dan mengelola SNP lebih lanjut. Pada tugas akhir ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan aplikasi monitoring jaringan yang dapat digunakan sebagai perantara untuk mengambil dan mengolah nilai SNP sekaligus terdapat sistem penyimpanan atau database sehingga dapat ditampilkan laporan informasi tentang kondisi jaringan yang meliputi availability, perangkat dan trafik pada transport TCP. 2. Tinjauan pustaka. 2. Monitoring jaringan. Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol, dan merencanakan suatu jaringan komputer dan komponen sistem. Komponen monitoring jaringan merupakan bagian dari manajemen jaringan. Hal yang paling mendasar dalam konsep manajemen jaringan adalah tentang adanya manajer atau perangkat yang memanajemen dan agen atau perangkat yang dimanajemen. B. Simple Network Management Protocol atau SNMP. SNMP adalah sebuah protokol aplikasi pada jaringan TCP atau IP yang menangani manajemen jaringan. Protokol ini didesain sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi jaringan komputer. Protokol SNMP pada jaringan TCP atau IP menggunakan transfer UDP. Oleh karena itu, dalam penggunaan tidak akan membebani trafik jaringan. Pada sistem pemantauan jaringan dengan menggunakan layanan SNMP terdapat 3 komponen dasar antara lain. 1. Manajer SNMP. Manajer adalah perangkat yang menjalankan dan dapat menangani tugas-tugas manajemen jaringan. 2. Agen SNMP. Agen SNMP adalah perangkat pada jaringan yang akan diamati dan dikelola. Setiap agen akan merespon dan menjawab permintaan manajer SNP. Pada gambar 1 bisa dilihat itu adalah manajer, agen, dan MIB SNMP. Pada gambar 2 itu adalah diagram pohon MIB. 3. Manajemen Information Base atau MIB. MIB pada SNMP dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan informasi yang dimiliki agen. MIB yang terdapat pada SNP didefinisikan secara hierarki dan setiap bagian mempunyai identifikasi objek atau OID. C. Availability. Availability sistem atau ketersediaan sistem adalah keadaan di mana suatu sistem, subsistem atau peralatan dalam keadaan beroperasi atau berfungsi. Nilai ketersediaan dapat dihitung dan secara spesifik dinyatakan dalam desimal, misalnya 0,9998 atau dalam persen 99,998%. Representasi sederhana dari perhitungan dalam rasio matematika dapat dinyatakan sebagai berikut. Availability sama dengan uptime per uptime plus downtime, atau dapat juga dituliskan sebagai rasio availability sama dengan MTBF per MTBF plus MTTR. Pada gambar 3 bisa dilihat itu adalah uptime dan downtime. Downtime menurut gambar 3 dapat diartikan sebagai mean time to restore atau MTTR, dan uptime disebut juga mean time between failures atau MTBF. Periode saat kondisi normal sampai terjadi gangguan berikutnya. D. Transport TCP. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan.
Transport layer melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi. Dua protokol lapisan yang umum transport TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Pada gambar 4 bisa dilihat itu adalah segmen TCP. Perbedaan antara keduanya adalah fungsi khusus pada setiap protokol dalam mengimplementasikan. UDP adalah protokol sederhana dan bersifat connectionless atau TCP merupakan protokol berorientasi koneksi atau connection orient, reliable, pencegahan duplikasi data, congestion control dan flow control. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan transport TCP adalah browser web atau HTTP, email SMTP, dan transfer file atau FTP. 3. Perancangan dan implementasi sistem. A. Perancangan aplikasi. Berikut ini adalah flowchart perancangan dan pembuatan aplikasi. Pada gambar 5 flowchart perancangan dan pembuatan. Pada tahap perancangan ditentukan MIB SNMP yang terdapat pada agen yang akan diambil dan diolah yaitu bagian TCP. Kemudian digunakan sistem operasi Linux distro Ubuntu 10.04 long term support atau LTS dan instalasi software pendukung seperti PHP 5 untuk bahasa pemrograman, MySQL sebagai sistem database dan Apache 2 untuk web server monitoring jaringan. B. Gambaran umum sistem monitoring. Sebuah manajer atau monitoring server akan memantau sebuah device atau agen. Manajer tersebut akan memanfaatkan protokol SNMP yaitu dengan mengirimkan pesan SNMP kepada agen secara periodik setiap menit. Kemudian agen tersebut membalas pesan SNMP dan mengirimkannya kepada manajer. Pengolahan pesan SNMP dilakukan untuk mengetahui jumlah data yang keluar, masuk, dan dikirim ulang pada transport TCP sekaligus mengindikasikan status perangkat yang diamati dalam kondisi on atau off yang digunakan untuk mengetahui availability. Pada gambar 6 itu ialah ilustrasi proses aplikasi monitoring jaringan. Dalam database akan dibuat report nilai availability dan traffic pada transport TCP dalam bentuk menit, jam, dan hari sesuai dengan struktur pada database. Selanjutnya akan dibuat database query untuk mengambil nilai pada database untuk ditampilkan pada interface berbasis web. Pada gambar 7 struktur dan relasi tabel pada database. 4. Pengujian dan analisis. A. Pengujian tampilan dan fungsi aplikasi. Pengujian aplikasi monitoring jaringan dilakukan untuk menguji tingkat keberhasilan tampilan dan fungsi dari setiap halaman aplikasi monitoring jaringan sesuai desain yang telah dirancang. Tampilan halaman utama aplikasi akan terdapat 4 tab menu yang dapat diakses yaitu 1. Home, 2. Monitoring, 3. Availability, 4. TCP. Pada gambar 8 itu adalah tampilan halaman utama aplikasi. Hasil pengujian dari tampilan dan fungsi halaman aplikasi monitoring jaringan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut. Tabel 1 ialah hasil pengujian fungsi aplikasi. B. Pengujian hasil aplikasi monitoring jaringan. Pengujian hasil aplikasi monitoring jaringan dilakukan untuk mengetahui keakuratan hasil. Proses pengujian digunakan software Kekti untuk perbandingan hasil availability dan software Wireshark dan tools Netstat untuk perbandingan hasil traffic TCP. C. Pengujian hasil availability. Pada pengujian availability, perangkat dilakukan berdasarkan variasi durasi off dari device yang diamati yaitu 0 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit dengan durasi pengamatan total selama 15 menit. Tabel data 2. Data hasil pengukuran availability device. Dari tabel 2 ditunjukkan bahwa semakin lama durasi on suatu device, maka nilai availability akan semakin besar. Nilai availability yang paling besar terjadi pada saat device selalu on atau tidak pernah mati pada saat durasi pengujian selama 15 menit. Nilai availability paling kecil didapatkan pada saat device off dengan durasi 15 menit. Pada gambar 9 bisa dilihat itu adalah topologi jaringan monitoring availability system. Tabel 3, data hasil pengukuran availability system. Hasil pada tabel 3 dapat diketahui semakin lama rata-rata durasi on, maka nilai availability akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nilai availability paling besar terjadi saat variasi pengujian pertama didapatkan rata-rata durasi on selama 10,3333 menit.
D. Perbandingan hasil availability. Hasil pengujian pada tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat perbandingan hasil antara perhitungan, software Kekti dan aplikasi yang telah dibuat. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi bekerja dengan baik untuk mengetahui availability dan hasilnya akurat 100% jika dibandingkan dengan hasil perhitungan. Pada tabel 4 bisa dilihat itu adalah detail hasil pengukuran availability system. Pada tabel 2 dan tabel 4 dapat dilihat perbedaan antara hasil monitoring availability dengan menggunakan Kekti. Perbedaan tersebut karena software Kekti melakukan proses pengamatan atau polling secara periodik setiap 5 menit. Sehingga jika terjadi off kurang dari 5 menit, tidak akan dapat diketahui dan dianggap device tersebut masih dalam kondisi on. Oleh karena itu, hasil availability dari aplikasi yang dibuat lebih akurat jika dibandingkan dengan software Kekti. Pengujian hasil traffic TCP. Pada pengujian hasil traffic TCP, hasil yang didapatkan dari aplikasi akan dibandingkan dengan software Wireshark dan Netstat. Pengujian dilakukan berdasarkan variasi ukuran file yaitu 500 KB, 1 MB, 5 MB, dan 10 MB yang akan ditransfer dari komputer 1 sebagai pengirim ke komputer 2 sebagai penerima. Pada gambar 10 bisa kita lihat itu adalah topologi jaringan monitoring traffic TCP. Dari gambar 11 ditunjukkan bahwa semakin besar ukuran file yang dikirim maka jumlah segmen dikirim atau yang keluar semakin besar. Bisa kita lihat di gambar 11 pengukuran traffic TCP yang keluar pada komputer 1 dan pada gambar 12 itu adalah pengukuran traffic TCP yang masuk pada komputer 2. Pada komputer 2 atau penerima juga dilakukan pengukuran untuk melihat jumlah segmen yang maksud. Gambar 12 menunjukkan semakin besar file yang dikirim maka jumlah segmen diterima atau segmen yang masuk semakin besar. Jumlah segmen masuk paling besar terjadi pada saat pengiriman file dengan ukuran 10 MB yaitu sebesar 7520 segmen. F. Perbandingan hasil pengukuran traffic TCP. Bisa dilihat pada tabel 5 selisih hasil aplikasi dan Wireshark untuk segmen TCP yang keluar pada komputer 1. Pada tabel 6 kita bisa lihat itu adalah selisih hasil aplikasi dan Netstat untuk segmen TCP yang keluar pada komputer 1. Pada tabel 7 bisa kita lihat itu adalah selisih hasil aplikasi dan Wireshark untuk segmen TCP yang masuk pada komputer 2. Pada tabel 8 itu bisa kita lihat selisih hasil dari aplikasi dan Netstat untuk segmen TCP yang masuk pada komputer 2. Perbedaan atau selisih antara aplikasi dengan Netstat hasilnya selalu lebih kecil jika dibandingkan selisih antara hasil aplikasi dengan Wireshark. Hal ini terjadi karena prinsip kerja dari aplikasi yang dibuat hampir sama dengan Netstat yaitu mengambil nilai pada saat tertentu secara periodik sedangkan Wireshark secara terus-menerus mengambil nilai untuk diamati pada proses berlangsung. 5. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan berdasarkan hasil rancang bangun aplikasi monitoring dengan menggunakan protokol SNMP juga dari data-data yang didapatkan dari hasil pengujian aplikasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan sistem database pada aplikasi yang dibuat berhasil dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada saat pengujian fungsi-fungsi aplikasi monitoring jaringan dan tampilan hasil monitoring terdapat report atau laporan mengenai availability dan traffic TCP. 2. Nilai availability dipengaruhi oleh uptime dan downtime suatu perangkat. Semakin besar nilai uptime maka nilai availability akan semakin besar. Hasil pengujian availability menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat memiliki tingkat kesalahan 0% jika dibandingkan dengan hasil perhitungan. 3. Pada saat pengujian untuk mengetahui jumlah segmen yang keluar selisih jika dibandingkan dengan software Wireshark dan Netstat adalah sebesar 0,0626% dan 0,0152%. Sedangkan pada saat pengujian jumlah segmen yang masuk didapatkan selisih 0,2784% dan 0,0856% jika dibandingkan dengan software Wireshark dan Netstat. B. Saran. Beberapa saran dan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan aplikasi monitoring dengan selanjutnya sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan eksplorasi mengenai nilai-nilai dan parameter jaringan yang dapat diambil pada layanan SNMP sehingga dapat menambah fungsi dan fitur dari aplikasi monitoring jaringan. 2. Aplikasi monitoring jaringan yang telah dibuat dapat diintegrasikan dengan sistem peringatan dini untuk mempermudah kerja administrator jika terjadi gangguan jaringan. Ya, itu daftar pustaka dari 1 sampai 9. Baiklah, segini yang bisa saya sampaikan dari materi
Tajam cok. Tajam lagi. Materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Anjay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.